insiden tragis yang dialami mendiang Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojol yang dilindas mobil rantis Brimob hingga tewas, masih menjadi sorotan tajam publik. Ya, seperti diketahui, Afan tewas lantaran dilindas oleh mobil rantis Brimob. Dan diketahui 7 anggota Brimob yang menjadi pelaku pelindas Afan telah berhasil diringkus dan dijatuhkan sanksi penempatan khusus selama 20 hari ke depan. Namun, setelah jenazah Afan dimakamkan di TPU Karet Bifak, Jakarta Pusat pada 29 Agustus 2025, keluarga hingga masyarakat tegas menuntut keadilan yang seadil-adilnya. Tuntutan keadilan itu tampaknya sudah terdengar oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Pasalnya, ia menyatakan berjanji akan mengusut tuntas peristiwa yang menimpa khususnya Afan. Untuk mengetahui sederet update terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 update terkait insiden Afan Kurniawan versi Cumi Top 5. Divisi Profesi dan Pengamanan atau Propam Polri menjatuhkan sanksi penempatan khusus atau Patsus selama 20 hari ke depan terhadap 7 anggota Brimob yang telah berhasil diringkus. Kepala Divisi Propam Polri, Irjen Abdul Karim mengatakan ketujuh pelaku, yakni Aibda M. Rohiani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, Baraka Yohanes David, Bribka Rohmat dan Kompol Cosmas K. Agyai, terbukti melanggar kode etik profesional kepolisian. Lebih lanjut, Propam Polri akan fokus terkait masalah etik sebelum melimpahkan untuk kasus pidana. Saya selaku Kadif Propam Polri tetap berkomitmen dan menjaga integritas dari organisasi saya yang saya pimpin ini. Dan saya akan menegakkan hukum seadil-adilnya sesuai dengan aturan dan mekanisme yang berlaku di lingkungan Polri. Sudah jelas perintah Bapak Presiden, sudah jelas perintah Bapak Kapolri yang untuk menuntut, memeriksa dan mengusut tuntas seluruh pihak-pihak yang terkait. Hasil identifikasi sementara yang kita sudah dapatkan yaitu ditemukan 2 orang yang duduk di depan termasuk pengemudi kendaraan tersebut, dan 5 orang lainnya dalam posisi duduk di belakang. Adapun pengemudi yang mengemudi kendaraan tersebut yaitu Bribka R, sedangkan yang duduk di sebelah pengemudi yaitu Kompol C. Sedangkan yang duduk di belakang adalah 5 orang, yaitu Aibda R, Bribtu D, Bribda M, Baraka J, dan Baraka Y. Jadi setiap penanganan perkara ini kita selalu melakukan gelar awal untuk menentukan konstruksinya dan arah pemeriksaannya. Adapun dari gelar awal ini kita sudah sepakati dan hasil rekomendasi secara menyeluruh, dan kami juga sudah sampaikan kepada Kompolnas dan Komnas HAM bahwa terhadap 7 orang terduga pelanggar kami tetapkan, dipastikan bahwa terduga pelanggar telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian. Jadi 7 orang terduga pelanggar ini telah terbukti melanggar kode etik profesi kepolisian.
Oleh karena itu, kami menyikapi rekomendasi berikutnya, yaitu mulai hari ini kami lakukan penempatan khusus atau patsus di Dipropampori selama 20 hari terhadap 7 orang terduga pelanggar. Apabila 20 hari ini dirasakan kurang, ini masih bisa kita lakukan kembali untuk penempatan khusus. Keluarga Afan menuntut keadilan yang setimpal atas terjadinya insiden yang merenggut nyawa Afan. Ya, Zulkifli, ayahanda Afan meminta proses hukum berjalan adil dan transparan. Zulkifli juga meminta aparat yang berbuat anarkis harus diberikan hukuman yang setimpal. Saya udah serahkan kepada penegak hukum. Saya sudah pasrah masalah kepergian anak saya. Saya mohon kepada rekan-rekan jangan sampai kejadian seperti anak saya. Itu saja yang saya sampaikan, dan mohon juga kepada adik-adikku mahasiswa di tanah air, baik dari Sabang sampai Merauke, tolong percayakan kepada aparat kepolisian. Saya sudah serahkan kepada kepolisian. Sudah ada mereka menangkap yang berbuat kepada anak saya. Kalau saya maunya ya minta keadilan aja. Saya percayakan ke kepolisian. Jangan sampai anarkis semua yang di sini sama rekan-rekan saya lah. Jangan sampai kedua kalinya lagi terjadi semacam kayak anak saya aja. Gitu aja, saya kasihan yang merasa punya anak istri. Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Afan. Dalam pernyataan resmi yang disampaikannya, Prabowo tampak penuh keprihatinan. Ia menegaskan bahwa pemerintah akan mengusut tuntas insiden tragis tersebut secara transparan serta menjamin perlindungan bagi keluarga Afan. Saya atas nama pribadi dan atas nama pemerintah Republik Indonesia mengucapkan turut berduka cita dan menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Saya sangat prihatin dan sangat sedih terjadi peristiwa ini. Pemerintah akan menjamin kehidupan keluarganya dan akan memberi perhatian khusus kepada baik orang tuanya dan adik-adik dan kakak-kakaknya. Saudara-saudara sekalian, sekali lagi, saya terkejut dan kecewa dengan tindakan petugas yang berlebihan. Saya sudah perintahkan agar insiden tadi malam diusut secara tuntas dan transparan, serta petugas-petugas yang terlibat harus bertanggung jawab. Seandainya diketemukan mereka berbuat di luar kepatutan dan ketentuan yang berlaku, akan kita ambil tindakan sekeras-kerasnya sesuai hukum yang berlaku. Dalam situasi seperti ini, saya menghimbau semua masyarakat untuk tenang, untuk percaya dengan pemerintah yang saya pimpin. Pemerintah yang saya pimpin akan berbuat yang terbaik untuk rakyat kita. Semua keluhan-keluhan masyarakat akan kami catat dan akan kami tindak lanjuti. Saya juga menghimbau kepada seluruh bangsa Indonesia untuk selalu waspada agar unsur-unsur yang selalu ingin huru-hara, yang ingin kaos, saya sampaikan kepada seluruh rakyat bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak menguntungkan masyarakat, tidak menguntungkan bangsa kita.
bangsa kita sedang berbenah diri, bangsa kita sedang mengumpulkan semua tenaga, semua kekuatan, semua kekayaan untuk kita bangkit membangun negara yang kuat, negara yang sejahtera, negara yang berhasil mengatasi kemiskinan dan kelaparan. Kita akan menjadi bangsa yang maju. Kita akan jadi bangsa yang mandiri, yang berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita akan menjadi negara industri yang tidak kalah dengan negara-negara lain. Untuk itu, kita harus waspada, kita harus tenang, dan kita tidak boleh mengizinkan kelompok-kelompok yang ingin membuat huru-hara dan kerusuhan. Aspirasi yang sah silahkan untuk disampaikan. Kita akan perbaiki semua yang perlu diperbaiki. Saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo telah turun tangan untuk memberi jalan kepada aparat kepolisian. Aparat yang berbuat anarkis harus dihukum sama dengan anak saya yang telah meninggal dunia. Keluarga Afan merasa sangat kehilangan sosok Afan yang semasa hidupnya penuh tanggung jawab dan pekerja keras. Ya, ternyata di usia Afan yang masih muda, ia sudah menjadi tulang punggung keluarganya. Kedua orang tua Afan menyatakan, anaknya itu kerap membantu perekonomian keluarga yang masih di bawah rata-rata. Dibilang tulang punggung keluarga memang betul. Karena dia telah membantu saya selama ini sebagai orang tua, dan saya sama seperti Afan Kurniawan, driver online. Nah, Afan selama ini dia berbuat baik pada kedua orang tuanya. Dia tidak pernah mengeluh apapun yang dia jalankan demi membahagiakan ibunya ataupun keluarganya. Dia suka membantu saya. Bantu uang. Dia membelikan tanah buat di kampung, buat nanti mau bangun, pulang mau bangun. untuk bangun rumah. Karena kami di sini kos. Insiden tragis yang terjadi pada Afan ternyata membuat banyak masyarakat turut merasakan kesedihan yang mendalam. Bagaimana tidak, Afan menjadi martir dalam aksi demonstrasi pada 28 Agustus 2025 itu pergi dengan kondisi yang tragis. Tak ayal banyak yang mengucapkan belasungkawa kepada keluarga Afan, hingga memberikan sejumlah santunan kepada keluarga Afan. Ya, terlihat di sosial media, banyak publik figur yang memberikan santunan sebagai bentuk belasungkawanya terhadap mendiang Afan. Ustadz kan tadi ya Bu, kalau orang yang kita sayangi masih muda tapi dipanggil duluan, katanya artinya istananya udah selesai dibangun Pak. Jadi yang istananya Bang Afan udah siap. Sekolahnya bulan, sudah harus lulus sekolahnya ya. Cita-cita abang, Jangan ngecewain abang, cita-citanya abang. Kamu ya.